Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puji Wahyuningrum akan mereview jurnal metodologi penelitian kualitatif. Yang pertama yaitu ada judul jurnal Studi Kualitatif Kepuasan Hidup Pria Transgender atau Waria di Banda Aceh. Kedua, peneliti Sarah Rukhe Mirza dan Risana Rahmatan. Yang ketiga, tahun terbit 2014, yang keempat publikasi Jurnal Psikologi Undip, yang kelima doi atau link, yang keenam reviewer Puji Wahyuningrum, saya sendiri, yang ketujuh volume dan nomor. Volume 13 nomor 1. Yang kedelapan tujuan penelitian, yaitu penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kepuasan hidup pada pria transgender di Kota Banda Aceh melalui pemahaman akan dinamika pengalaman kualitas hidup subjek. Yang kesembilan, latar belakang penelitian. Transgender merupakan individu yang merasa dan berpikir berbeda dari sudut pandang kelamin yang telah ditetapkan dan bermaksud dalam gangguan identitas jenis kelamin. Dalam konteks penelitian ini, seorang laki-laki mengubah dirinya menjadi perempuan. Kejanggalan perilaku ini belum mendapatkan penerimaan dari masyarakat terkait pertentangan konstruksi gender. Yang ke-10, teori. Menurut Baron dan Bien 2004, seks adalah perbedaan jenis kelamin yang ditentukan secara biologis yang melekat pada individu yang dibedakan dari genetik, hormon, dan anatomi antara laki-laki dan perempuan, di mana kromosom 46XX akan menghasilkan seorang wanita dan kromosom 46XY akan menjadi pria. Sementara gender mengacu pada perbedaan laki-laki dan perempuan dalam peran, fungsi, hak, tanggung jawab, dan perilaku yang dikonstruksikan oleh tata nilai sosial melalui proses budaya dari kelompok masyarakat tertentu. Santrok 2007. Yang ke-11 ada metode penelitian. Metode penelitian ini yaitu kualitatif, adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa. Jumlah subjek penelitian 4 orang pria. Teknik pengambilan data pemilihan subjek dilakukan dengan teknik purposive sampling, kemudian teknik snowball digunakan untuk menghubungi subjek. Alat pengumpulan data, yaitu wawancara, dilakukan dengan menggunakan pertanyaan terstruktur dan formal. Lokasi penelitian, yaitu Banda Aceh. Analisis yang digunakan, analisis wacana. Kemudian, poin 12, hasil dan pembahasan. Pria transgender yang menjadi subjek dalam penelitian ini telah mengalami gangguan identitas gender sejak kecil, sehingga mereka merasakan gejolak dan pertentangan dalam diri, sehingga tidak mampu bersikap dan berperilaku seperti laki-laki pada umumnya. Ketika subjek menemukan bahwa bukan hanya subjek sendiri saja yang mengalami pertentangan terhadap jenis kelamin dan membuat keputusan untuk berubah gender, gejolak yang dirasakan mulai menurun karena merasa telah menjadi diri sendiri dan dapat mengaktualisasikan dirinya. Hasil analisis data menunjukkan bahwa kepuasan hidup pria transgender tercapai ketika mereka menerima kehidupannya, baik kondisinya saat ini maupun keberhasilannya dalam mengubah penampilan fisiknya menjadi wanita. Sumber kepuasan hidupnya berasal dari dukungan sosial yang diperoleh dari sesama pria transgender, serta dari pasangan hidupnya karena terpenuhinya kebutuhan untuk mencintai dan dicintai. Hambatan terbesar yang mereka hadapi adalah penolakan masyarakat yang meningkatkan kecemasan mereka karena mereka merasa tidak dapat berperan sesuai dengan gendernya. Menghadapi kesulitan ini, strategi coping yang digunakan adalah mendekatkan diri kepada Tuhan. Pria transgender memiliki kepuasan hidup yang tinggi ketika ia dapat menerima hidupnya dan mendapat dukungan dari masyarakat. Yang terakhir, analisis. Kelebihan jurnal ini mempunyai banyak pemaparan dari penelitian yang mudah dipahami dan literatur yang digunakan cukup banyak sehingga dapat memperkuat penelitian tersebut. Kekurangannya, sampel yang digunakan terlalu sedikit. Hubungan dengan keislaman. Dalam agama Islam, transgender atau merubah jenis kelamin hukumnya haram, karena kodrat sebagai laki-laki dan perempuan adalah mutlak. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anha, sesungguhnya baginda Nabi Sallallahu alaihi wasallam melaknat para laki yang mukanits, laki yang berperilaku seperti perempuan, dan para wanita yang mutarajilat, perempuan yang berperilaku seperti laki-laki. Hadis riwayat Al-Bukhari, Abu Daud. Hubungan situasi dan kondisi di Indonesia.
Masyarakat Indonesia menganggap transgender merupakan hal yang tidak biasa atau tabu, karena mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam dan mereka menganggap transgender merupakan pendosa dan menyalahi kodrat. Meskipun transgender dalam hukum Islam haram, tetapi kita sebagai sesama manusia tidak boleh menghakimi, berbuat jahat, dan mengolok-olok, karena hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berhak menghakiminya. Sekian, terima kasih.